Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Nur Laila Sapitri. Yang kedua, saya Sidri Nur Halimah. Yang ketiga, Najwa Maulida. Dan yang keempat, Marni. Di sini kami akan menjelaskan tentang PAP atau PAK dan PAN atau PAR. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi, maksudnya dari pengertian di atas itu adalah penilaian acuan patokan atau PAP ini lebih menitikberatkan kepada apa yang dapat dilakukan atau dicapai oleh peserta didik, bukan untuk membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya. Yang A, tujuan dan manfaat penilaian acuan patokan atau PAP. Tujuan dari pendekatan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Adapun manfaat dari penilaian acuan patokan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Selanjutnya, penggunaan penilaian acuan patokan. Mengapa sih PAP itu dipakai sebagai yang lebih tepat digunakan untuk menentukan nilai akhir? Nah, jadi ada 3 alasan, yaitu 1. Dengan PAP itu dapat diketahui hasil belajar yang sebenarnya, oleh karena normanya adalah norma ideal. Yang kedua, dengan PAP itu tidak diperlukan perhitungan statistik, sehingga memudahkan pengajar atau guru-guru yang tidak menguasai metode statistik. Yang ketiga, dengan PAP hanya ada satu makna bagi satu nilai yang sama, oleh karena normanya tidak bersifat terukur. Selanjutnya, karakteristik acuan kriteria atau patokan. Nah, jadi karakteristik acuan kriteria atau patokan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, terdapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai prasyarat. Yang ketiga, meletakkan latar belakang peserta didik sebagai unsur individual. Yang keempat, sebagai alat diagnosis kesulitan siswa. Yang kelima, dapat difungsikan sebagai embrio terbaku. Yang keenam, tidak komparatif terhadap kelompok sehingga dapat melemahkan semangat kompetensinya. Selanjutnya, kelebihan penilaian acuan patokan atau PAP atau bisa juga disebut dengan PAK. 1. Dapat membantu guru merancang program remedial. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan itu sama. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai ataukah belum. Yang keenam, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Yang ketujuh, mudah menilai karena ada patokan. PAN diartikan sebagai penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil dalam kelasnya. Tujuan penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif, dan meliputi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengetahui status peserta didik dalam hubungannya dengan peserta didik lain yang telah mengikuti tes. Ada 5 karakteristik acuan norma. Yang pertama, terdapat unsur kompetitif. Yang kedua, sangat baik untuk penilaian afektif dan kognitif. Yang ketiga, tidak dapat untuk menilai kemampuan skill atau materi tertentu. Yang keempat, tidak dapat memberi interpretasi secara langsung pada suatu skala. Dan yang kelima, nilai tidak mencerminkan kemampuan yang rinci. Kelebihan penilaian acuan norma. 1. Dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. 2. Dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, membedakan kelompok atas dan bawah. 3. Fleksibel. Dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. 4.
mudah menilai karena tidak ada patokan. 5. Dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perbedaan antara PAP dan PAN dari segi pengembangan tes. 1. PAP hanya terdiri dari soal-soal yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran, sedangkan PAN soal tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. 2. PAP, setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa dapat menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam tujuan pembelajaran. Sedangkan PAN tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. 3. PAP, dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu. Sedangkan untuk PAN, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Dan yang keempat, untuk PAP mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran. Sedangkan PAN membuat tes dalam kategori